warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Sadaqallahul azim. Al-mukarram wal-muhtaramun, yang sama-sama kami hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatidzah, para guru-guru mulia, yang tentunya tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami kepada beliau-beliau semua. Insyaallah kita doakan para guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ketua-ketua RT yang berkesempatan hadir, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan nama satu persatu. Terkhusus Ketua Musholah Huda beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran, Ketua PHBI, panitia peringatan hari-hari besar Islam yang sudah menginisiasi, merencanakan hingga melaksanakan peringatan Isra Mi'raj ini. Walaupun kata Pak RT tadi agak telat, menurut kami tidak telat, karena saya masih ada sampai tanggal 6 Isra Mi'raj di Morenim, penutupan majelis pencinta ilmu Aswan Al-Habib Raihan Al-Kab di Morenim. Di tanggal 6 saya masih ngisi Isra Mi'raj, Pak. Berarti di sini belum telat, ya. Belum terakhir maksudnya. Karena ngapa? Karena namanya hikmah peringatan itu ya, yang penting kita bisa ngambil hikmahnya, tidak nak mesti di tanggal ataupun di bulannya. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semua dari grup Adro yang sudah membacakan Maulid Dia Ulami tadi, yang diakhiri dengan Mahalul Qiyam. Insyaallah majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau setiap majelis dibacakan Maulid itu dihadiri Rasulullah SAW. Di rumah saya setiap Kamis malam Jumat dibacakan Maulid Dia Ulami. Saya minta ijazah kepada Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsi dan Habibana Mahdi Muhammad Sahab. Beliau dapat ijazah langsung dari Al-Habib Umar bin Hafiz dari Tarim Habrul Maut. Jadi saya membaca Maulid Dia Ulami pakai ijazah. Karena ilmu ini kalau dia ilmu berijazah dengan ilmu tidak berijazah beda, Pak. Amalan berijazah dengan amalan tidak berijazah berbeda. Bobotnya berbeda. Bismillah, Pak. Bismillah berijazah dengan bismillah tidak berijazah bobotnya beda, Pak. Makanya para wali-wali Allah, wali-wali songo itu, maca bismillah pacak nyebrang sungai dia. Wali songo itu kalau nak nyebrang sungai maca bismillah nyebrang. Kita lah maca Yasin masih tenggelam. Karena kita maca Yasin maca wae ijazahnya tak kan? Enggak kate. Ana maca Maulid Dia Ulami ada ijazah dari Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsi dan Habibana Mahdi bin Muhammad bin Ahmad bin Jen bin Sahab. Lalu kedua, saya membaca atau mengamalkan Asmaul Husna. Saya ngambil ijazahnya tahun 2010 di Kota Semarang, Pak. Langsung menemui Kiai Haji Amjad Al-Hafiz. Saya diminta ijazah kepada beliau langsung untuk mengamalkan Asmaul Husna. Waktu itu saya mengikuti pembacaan Asmaul Husna 1000 kali. Dibaca jam 9 malam, selesainya jam 10 besok pagi. Berhentinya cuman sholat subuh, Pak. Sholat subuh berhenti, sholat berjamaah kami di Masjid Agung Jawa Tengah. Lanjut lagi baca Asmaul Husna, jam 10 selesai. Jam 12 saya pamit, naik pesawat langsung terbang ke kota Palembang. Dan saya pamit untuk mengamalkan Asmaul Husna kepada Kiai Haji Amjad Al-Hafiz. Sampai hari ini amalan itu kami amalkan, dan sekarang jumlah
jemaah Majelis Asmaul Husna sudah ribuan, Pak. Dan ada kegiatan rutin di Kamis malam Jumat di rumah saya dan hari Sabtu di Geraha Tiara Simpang Limo, Lebong Serang. Nah, saya setiap mengamalkan ilmu selalu minta ijazah, Pak. Saya punya amalan salawat Tibil Qulub, ijazah langsung dari Syekh Wahbah Zuhaili yang dijazahkan kepada guru saya, dan saya minta ijazah kepada guru saya. Jadi setiap ilmu atau amalan yang ingin saya amalkan selalu saya minta ijazahnya. Karena ngamalkan ilmu tanpa ijazah sama ibarat kita itu ngamalkan ilmu kata tuannya, tidak pamit dengan tuannya. Kalau kita pamit, insya Allah ilmunya lebih berkah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Yang pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah. Begitu banyak limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayah, wabil khusus masyarakat di sekitar musola ini. Tadi guru kita, orang tua kita bersama, Kiai Haji Asad Balkis, sudah menyampaikan, warga masyarakat sini beruntung, Pak. Ngapa beruntung? Pak RT-nya bertanggung jawab. Melok berkecimpung dalam seluruh kegiatan musola. Biasanya yang nyampai ke macam itu ketua musola. Ini yang nyampe ke ketua RT. Kalau di tempat lain ketua RT diundang, lagi tak galak datang. Kalau tempat lain, Pak, peringatan Isra Mi'raj, Maulid, ketua RT diundang, lagi tak galak datang kadang. Di sini ketua RT malah menjabarkan kegiatan-kegiatan. Jadi musola ini memang berbeda dengan musola yang lain. Apa berbedanya? Pak RT-nya langsung turun tangan di musola ini. Yang kedua, apa yang berbedanya musola ini dengan musola yang lain? Musola ini hordengnya di luar. Aku baru ketemu ini memasang hordeng di luar ini. Kalau musola-musola lain hordengnya di dalam. Jadi musola ini jadi ku awas bening aku nyingok ini. Aku ini salah jingok, pakai kacamata tadi. Ku awas di luar nih hordeng itu. Jadi musola ini ada ciri khas juga, masang hordeng di luar. Alhamdulillah. Nah, berarti ada ciri khas berarti ya. Musola ini luar biasa. Dan kabarnya anak dapat WA tadi dari Laskar, ada dapur umum pula. Iyo, katanya ada buat dapur umum di belakang. Jadi mantap nih musola itu ya dah. Soalnya ada memambu nasi minyak malam ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Tadi Ustadz kita sudah bacakan ayatnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan Rasulullah SAW ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj menuju Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat. Kenapa Rasul dipanggil pada saat itu menuju Sidratul Muntaha? Karena Rasul sedang berduka. Karena pada saat itu Rasul kehilangan dua orang yang sangat beliau cintai. Satu Sayyiduna Khadijah, istri beliau, yang kedua Abu Thalib, paman beliau. Maka tahun itu disebutlah namanya Amul Hazm, tahun kesedihan. Rasulullah sedih, Pak. Kenapa beliau sedih? Sayyiduna Khadijah ini istri tercinta yang menyupport dakwah Rasul. Hampir dikastikan tidak ada lagi betina seperti Khadijah ini, Pak. Khadijah ini perempuan yang kaya raya, rela menghabiskan hartanya agar Rasul berjihad di jalan Allah. Jadi hartanya Khadijah ini rela dihabiskan. Ini betina zaman mak ini hari, laki nak ngawak duit ke masjid, kapan meriksa dompet, kate lagi. Lah disentaknya duluan. Bukan dia nak nambah supaya kita nyelengi, kita nak nyelengi duit kate lagi di dompet. Kapan kita balik ke rumah, mana dompetnya? Ada isi ngapa hilang? Tak tahu juga, Pak. Di rumah kita ni banyak tuyul. Iya. Tuyul apa? Tuyul bala hitam ada. Rumah tu lah itu. Yalah kita hidup malam-malam sentak kenyo. Cuma ada serado pula, Pak, kadangan. Kanu laki kita basah. Bu, halo Bu. Ibu kedengaran tak belakang, Bu? Kata guru ana, Bu, ada hadisnya itu. Kalau laki kita basah, boleh ibu ambek duit laki tak ada ngomong. Benar, Pak. Kata guru ana, kalau laki kita basah, boleh diambil duitnya, tidak ngomong lagi, dengan catatan mengambilnya cukup untuk kebutuhan keluarga. Contoh, laki kamu nginjek duit 100.000. Makan di situlah, minum di situlah, ongkos budak di situlah, berjajan budak di situlah. Mana dukut duit 100.000? Kalau zaman dulu, Pak, zaman dulu,
Ada bapak cerita, lain Ustaz zaman dulu dengan zaman sekarang. Ngapo je ku? Kalau zaman sekarang ini Ustaz, ngawak duit 1 juta, tak katik dapat apa-apa, bawa ke ke minimarket, bawa ke pasar. Kalau zaman dulu Ustaz, ngawak duit 5 ribu baik, banyak dapatnya. Uji ku apa dia bedanya Pak zaman dulu dengan zaman sekarang? Zaman dulu katik CCTV, woi maling kau ni dalam hati tu. Wajar yang duit 5 ribu banyak tak? Bapak Ibu para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, ya. Ngapa baru loading kamu tu? Makan ke jeruk ini nah, ya. Biar nyambung dia tu, ya. Oh, ini gara-gara nasi minyak telat ni tadi. Duit 20.000 cukup untuk apa, Pak? Sementara ibu-ibu melihat di dompet laki banyak berbaris duit 100 ribuan. Maka kata guru anak, ibu boleh ambil duit laki. Berapa kebutuhan hari itu? 200 ribu Ustaz. Dia ngenjuk cuman 20.000. Ibu sentak ke 200 ribu. Boleh tanpa ngomong. Tidak berdosa. Ngapo? Laki getah tak basah. Kalau aku Pak minta maaf, bini aku muka dompet aku. Bila lagi tak berani. Bini anak kalau nak ambil duit tak berani muka dompet anak. Ngapo? Kebutuhannya kecukupi. Kunjuk sehari 20 juta. Selesai. Jangan banyak aja. 20 juta cukup Pak sehari. Ya dah. Ya, dia nak kursus piano, nak jalan-jalan. Ya dah. Makanya Pak jadi laki jangan kata basah. Ya dah. Ada duit jo bini cukupkan. Ya dah. Ibu-ibu juga kalau laki sudah nyukupi jangan cerewet. Tak usah segala duit laki nak dia rodek igalo, nak diambil igalo, nak ditahu igalo. Ngapo laki kamu tu banyak urusan. Dia nak ngurusi mak baknya, dia nak ngurusi dulurnya, dia nak ngurusi bekawannya. Namanya lanang ni kan bekawan bu, galak nongkrong, galak pergi, nak neraktir kawan, ya. Jangan galak ngambil duit laki tanpa pamit kalau laki sudah baik dengan ibu. Tak boleh ibu berdosa hukumnya, ya. Muka dompet laki tak boleh kalau laki sudah baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Khadijah ini rela nghabiskan hartanya untuk jihad di jalan Allah, Pak. Maka istri yang hebat macam ini, ya, meninggal. Khadijah ini tidak makan kalau Rasul belum makan, Pak. Khadijah tidak bisa tertidur kalau Rasul belum pulang, Pak. Saking kehebatnya perempuan ini, Pak. Ummahatul Mukminin ini, Pak. Ya, ibunya orang-orang mukmin. Saro nak nyari orang seperti Khadijah ini, meninggal, Pak. Tak lama Khadijah meninggal disusul paman beliau pula Abu Thalib, Pak. Jarak Khadijah dengan Abu Thalib ini kurang lebih 3 bulan kalau dalam kitab, Pak. Tak nyampe 3 bulan jaraknya meninggalnya, Pak. Abu Thalib ini, Pak, paman Rasul yang melindungi Rasulullah dari serangan kaum kafir Quraisy. Wong-wong kafir Mekah ini, Pak, bukan main geram dengan Rasulullah ini, nyebarkan Islam ini. Ya, makanya kamu jangan heran sekarang kalau ada yang benci dengan Islam ini. Sudah dari zaman dulu, Pak. Di mana ada Abu Bakar, pasti ada Abu Lahab. Di mana ada Abu Bakar, pasti ada Abu Lahab, pasti ada Abu Jahal. Di musola ni, nah, jangan kamu kira orang senang kalau dengan kamu. Waduh, yang tak senang. Kita gawe macam ini, jangan kamu anggap senang kalau wong. Ada yang tidak senang, tapi tak usah dijadi kepikiran. Karena dari zaman dulu, di mana ada Abu Bakar, pasti ada Abu Jahal. Ada yang senang pasti, ada yang tidak senang. Sama Pak, aku ni ketua masjid di kampung. Ana ni ketua masjid di kampung. Kita buatlah masjid sebagus apa baik. Kita buatlah program sehebat apa baik. Masih ada yang ngatoi. Ana tak pula ambil pusing. Dalam hati baik, Abu Jahal berarti. Selesai. Dia tak senang menggawe baik. Ya? Ngapa kamu nak ribut? Ngapa kamu nak terudian? Biarkanlah. Taklah kalau tak usah diambil pusing. Yang setuju melok, tak setuju sudah. Ya, ngintip ibu-ibu ni rupanya. Ini akibat hordeng di luar tadi, pacak dibuka. Pacaknya ibu di sini hobi nyingkap ke galau. Nyingkap ke hordeng, oi, kamu ni. Ini budak-budak kecil nyambung kan di sini. Buka bu, tak apa-apa buka. No, ya, biar katon. No, rupanya bukan nak nyingok ustaz, nak nyingok laki je ibu itu. Ada dah laki-laki di dalam situ ni. Sayyiduna Khadijah istri tercinta, paman meninggal. Paman ini bu yang yang melindungi Rasul dari orang-orang kafir Quraisy, Pak. Ngapa?
Abu Thalib ini pernah ngangkat pedang, Pak. Kata Abu Thalib, siapa yang berani mengganggu anak keponakanku Muhammad, ku tebas lehernya, Pak. Woi, melawan, Pak, Abu Thalib, Pak. Kalau bahasa kita orang Palembang ini preman lah kira-kira, preman kota Mekah. Wong, kalau sudah berurusan dengan preman, Pak, mano? Preman dulu tapi bukan preman sekarang. Iyo, Pak, aku benci pada bandit zaman sekarang ni. Beda dengan bandit zaman dulu, Pak. Kalau bandit zaman dulu, Pak, dak kati yang galak maling duit musola, dak kati yang galak maling duit masjid. Bandit main ni hari celengan masjid lanjak kenyo. Itu neraka jahanam nian itu, Pak. Gawe lah dak benar nyentak ke celengan masjid pula. Kamu tangannya lah masjid-masjid Palembang ni lah banyak yang kehilangan celengan, Pak. Habis, Pak, dibetil-betil liwung. Ya? Kalau masalah sendal ini dari dulu, ya dah. Cuma sendal aku tadi diambil Ustaz, dia hilang pula, ya dah. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Abu Thalib ini melindungi Rasul, Pak, dari serangan kaum kafir Quraisy. Makanya waktu Abu Thalib meninggal, apa kata rombongan Abu Jahal CS? Mati kau Muhammad. Kata Abu Jahal CS, mati kau. Karena selama ini dia takut dengan Abu Thalib. Abu Thalib meninggal, selesai, habis kau Muhammad, laju. Selesai, dia lupa Abu Thalib. Abu Jahal lupa bahwa ada Allah. Ya? Abu Thalib, Khadijah dihadirkan di sisi Rasul itu sebagai perantara baik, Pak, Bu. Ya? Allah dudukkan itu. Meninggalnya keduanya bukan berarti Rasulullah bisa diancam oleh mereka-mereka, bisa disakiti. Kenapa? Rasulullah kekasihnya Allah. Mana mungkin Allah membiarkan kekasihnya disakiti oleh orang lain, Pak. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika dua orang ini meninggal, Pak, tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Nah, pada saat Rasul murung itulah, Pak. Yo sedih lah, Pak. Kita ditinggal ke bini, mapu ngomong, nangis, Bapak. Nah, tinggal ke bini kamu, nangis, Pak. Iyo, walaupun nangis sambil dilap lagi, sambil nyingok kanan, manalah gantinya nih. Di kuburan lah nyingok ke bocor, manalah. Astagfirullahalazim. Ada bapak-bapak, Bu, ngawak kipas angin ke kuburan. Uji ku ngapa, Pak, ngawak kipas angin? Ada ngomong, Ustaz, bapak itu kuburan bininya belum kering, dia lah berbini lagi. Jadi ngapa bapak ngawak kipas angin? Biar cepat kering, Ustaz, aku nak berbini. Ini kemati ngantuk bapak ini tuh. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Rasul sedang bersedih itulah, Pak, dihibur oleh Allah. Turun malaikat Jibril, disuruh jemput Rasulullah, dipanggil, Pak, Mi'raj menuju Sidratul Muntaha. Berarti solat ini kalau kita arti ke, Pak, adalah sebagai sarana penghibur ketika kita berduka. Sebagai solusi dari sebuah gundah gulana. Rasul bingung, Pak. Paman meninggal yang melindungi beliau dari orang-orang kafir Quraisy. Istri tersayang Siti Khadijah yang mensupport dakwah beliau meninggal. Galau Rasul, bingung. Diberi jalan keluar, dipanggil oleh Allah, nerima perintah solat. Berarti, Pak, solat ini, Pak, sebagai penemu jalan keluar dari segala masalah yang kita hadapi. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, Innal insana hulika halu'a, ija masaru saru jajua, wa ija masaul khairu manu'a, illal musallin. Surah Al-Ma'arij. Aku ciptakan manusia ini punya sifat berkeluh kesah. Kalau dia lapang dia berkeluh, kalau dia lapang dia getah basah, kalau dia buntu dia berkeluh, kalau dia lapang getah basah. Ija masaru saru jajua, wa ija masaru khairu manu'a. Kalau dia dijuk ke lapangan harta oleh Allah dia getah basah, kalau dia disempitkan dia berkeluh. Itulah sifat manusia. Jadi manusia ini kalau dia lapang getah basah, kalau dia buntu berkeluh, itulah sifat manusia. Ya Allah, tolong ya Allah. Mana kak duit buntu ni ya Allah. Sudah diinjak duit getah basah. Ada tak contohnya? Ada tak contohnya? Di zaman Rasul ada tak contohnya? Di zaman Rasul ada tak contohnya, Pak? Ija masaru saru jajua wa ija masalu khairu manu'a. Kalau dia dilapangkan oleh Allah getah basah, kalau dia buntu dia berkeluh. Ada tak? Siapa? Sa'labah bin Hatib al-Ansari. Itu hidup di zaman Rasulullah, Pak. Sa'labah ini mohon maaf, Pak, kapan habis solat, Rasul salam berdebis, berlari. Tahu tak kamu berdebis? Berdebis itu berlari terlalu cepat, berdebis. Iya, itu berlari terlalu cepat. Ya? Kalau pipi kamu merah berdempang.
Sini ya, mana percaya sini. Berdepannya main-main ini. Kapan selesai Rasul salat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa apa nih berlari. Tegak Pak langsung berlari. Selesai Rasul salam, salabah nih berlari. Sekali hari selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salabah nak tegak dipanggil sama Rasul. Salabah, ta'ala. Salabah, sini kau. Ada apa ya Rasul? Kau ni ngapo kata Rasul? Kapan aku habis salat, kau berlari. Habis salat kau berlari. Cak munafik baik. Karena orang-orang munafik seperti itu Pak, solatnya sekedar topeng. Orang munafik itu solatnya sekedar topeng Pak. Yang galak maling sendal hari Jumat itu, itulah gawenya. Kapan selesai salam berdebis dia. Nak nyingok sendal yang mana yang bagus, sendal ini dia. Kalau dia lambat keluar, sendal dia yang hilang. Kalau ni cak munafik baik, kapan selesai salam kau berlari, kapan selesai salam kau ni berlari. Oh ya Rasul, kata sahabat. Kain yang kupakai ni. Celana sewet kalau bisa bahasa kita ni yang kupakai ni. Ditunggu bini aku di rumah ya Rasul. Jadi dia tegak nak sempat balik tu karena bininya nunggu kain ini Pak untuk pakai solat. Saking kemiskinnya tak laba ini. Saking kemiskinnya tak laba ini Pak. Bayang tak kamu? Aku pernah ceramah di tempat budak-budak sekolahan. Ditanyanya pula. Berarti Ustaz bini tak laba tidak bercelana. Itu sampai ke sana Pak budak-budak tu mikir. Inilah luar biasa budak-budak ini kalau kita ceramah. Nak jeli ceramah dengan mereka ini. Aku pernah cerita Nabi Musa Pak dikejar Fir'aun. Ya tak? Ngebuk ke tongkat kataku. Pang, banyu langsung kering. Nanya budak itu Ustaz. Boleh nanya tak? Ngapo je? Iwaknya ke mana? Kita cerita ke sungai kering dia nyanyi iwak. Ini budak-budak biasa mutas jika kawan ni. Ya tak? Ini hati-hati Pak kalau ceramah di sekolah. Aku takut nak jeli nian karena budak-budak zaman sekarang jeli-jeli kalau bertanya Pak. Jadi kita nyeritakan nak jelas nian. Aku pernah nyeritakan hari kiamat. Kata aku nanti pada saat terjadi hari kiamat, gunung-gunung akan meletus, air akan naik ke daratan, bumi akan terbulak-balik ketika nanti hari kiamat terjadi. Udah nanya Ustaz, boleh nanya tak? Ujiku boleh, ngapo? Nak nanya Ustaz, kalau hari kiamat kaget sekolah libur apa tidak? Nanya sekolah Pak, libur apa tidak? Uang tak ngurus sekolah lagi, oi. Lah kiamat, habis. Nanya sekolah lagi kiamat. Ini jeli-jeli ni budak-budak ini hati-hati ni Pak. Kalau kita tidak maparkannya tidak jelas, ditanyanya oleh mereka ini. Jadi saat ni Pak, kapan selesai bersolat, berlari Pak. Mangkonya ya Rasul, kata sahabat, doakanlah aku ni jadi orang kaya ya Rasul. Kata Rasul sahabat, harta yang sedikit itu, kalau kau mampu mensyukuri, jauh lebih hebat daripada kau punya harta banyak, tapi kau tak mampu mensyukuri. Maaf Pak, kita ni banyak berhasil kalau diuji dengan kesusahan. Tapi sedikit dari kita yang berhasil kalau diuji Allah dengan kesenangan. Bapak kalau lagi buntu, tahajud 12 rakaat, sedikit. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jadi malaikat tolonglah ya Allah buntu nian mamang itu bacanya. Berhasil. Ngapo karena lagi Coba kali tinju aula ke lapangan dikit. Mana aulanya? Dak kate. Halo Bapak di mana? Seping, pang kau. Lagi buntu kau putus jadah berdoa. Giliran lagi kayu. Pegawai kau belanja. Jam solat mana kate? Aduh di masjid. Coba kalau buntu. Bukan main. Sap paling depan. Berdoa ngangkat paling tinggi. Tahu malaikat buntu. Memang itu berarti. Memang gawe kita macam itu. Itu Al-Quran yang ngomong. Bukan anak Pak. Innal insana khuliqa halu'a idza masaru saru jajua wa idza masalu khairu manu'a. Manusia itu punya sifat berkeluh kesah. Kalau buntu dia berkeluh, kalau lapang getah basah. Balik salabah. Besok habis solat, ngari Rasul lagi. Ya Rasul, payo ya Rasul, doakanlah aku ni. Puji Rasul salabah. Aku ni kalau galak Jabal Uhud ini berubah jadi emas, tinggal ngangkat tangan be. Karena Rasul tu kekasih Allah Pak, nak minta apa be dikasih Pak. Dikasih. Tapi aku tak galak salabah, berat. Pak, kamu jangan kira jadi orang berduit tu lemak Pak. Kita ngomong orang berduit tu lemak karena kita buntu. Nian, kalau kamu sudah berduit pening kamu. Mana dah pening, duit hari ini belum habis, duit masuk lagi.
Duit hari ini belum habis, belum masuk lagi duit baru. Pening kepala kamu jebol. Jadi kamu jangan, oh Pak, aku ini galak duduk sama Pak Haji Alim, Pak. Beliau kalau lagi apa manggil ana cerita. Ana baru tahu di situlah, rupanya wong kayo ni pening juga, Pak. Ya kalau wong buntu pening banyak memang ya. Buntu pening ni memang. Yang kayo pening ini lah maksud aku tu. Ternyata jadi orang kaya ni pening juga, Pak. Baliklah Saklaba. Besok datang lagi, Pak. Kalau bahasa kita, Saklaba ni nyenyel, Bu. Nyenyel ni apa Aku tak bisa pula bahasa Indonesia lah kata Kiai Asad tadi. Aku ceramah bahasa Palembang inilah. Nyenyel ni apa Ya pokoknya singgahnya itulah dah pening kepala aku. Ngerti kamu nyenyel ni Iyo, apa ngejar. Nah, dikejarnya terus. Payo Rasul, doakanlah aku ni jadi wong kaya. Akhirnya Rasulullah angkat tangan, Bu. Rasulullah angkat tangan, Pak. Apa kata Rasul? Allahumma rzuq sa'labatul mala. Oh, Pak, kalau sudah Rasul angkat tangan, yang ngamin kena malaikat Jibril. Lalu di mana ada Rasulullah, di situ ada malaikat Jibril. Di mana ada Rasulullah, di situ ada malaikat Jibril. Rasulullah angkat tangan, Jibril ngamin ke. Amin. Selesai, Pak. Saklaba yang tadinya pengembala domba, mulai punya domba siko, mulai punya domba duo, beranak 3, sampai kemudian terkenal, Bu, di kota Madinah. Itu hewan domba yang paling banyak punyanya Saklaba bin Hatib Al-Ansari. Tapi apa yang hilang dari Saklaba? Waktu buntu Saklaba 5 waktu sholat sama Rasul, Pak, di masjid. Waktu dombanya banyak, 5 waktu hilang, tinggal 3 waktu. Kapan? Maghrib, Isya, subuh. Zuhur, asar dari pagi sampai ke maghrib, Saklaba ada di ladang mengembalakan dombanya. Tambah dinjuk Allah banyak lagi rezeki, bukan tambah sadar Saklaba, tambah hilang. Tinggal sekali sehari solat subuh baik, ngapo malam masih di ladang karena kebanyakan hewan dombanya. Ditambahi lagi oleh Allah, bukan tambah sadar Saklaba, ngapo tambah ngacu arut. Tahu tak kamu ngacu arut? Tambah nganar. Saklaba bin Hatib Al-Ansari tambah dak ke masjid tinggal seminggu sekali. Kapan? Hari Jumat. Ditambahi lagi rezeki oleh Allah. Nah, aku ni ngejuk tahu Pak, Bu, ya di kampung ini. Jangan bangga kalau kamu dak semayang, kalau kamu ketabasa, tapi duit kamu banyak, jangan bangga. Itu bisa jadi istidrat, Pak, penundaan azab. Allah biar ke dulu, jingok ini Saklaba, Pak. Tambah dak semayang bukan tambah dihabis ke Allah hartonya. Tambah diinjokkan, tambah dinina bobokkan oleh Allah. Saklaba hilang, Pak, tinggal setahun sekali solat Idul Fitri baik. Aku pernah ceramah di Pelaju, sambutan ketua musola. Ustaz minta motivasi Ustaz untuk solat berjamaah, ngapo jiku. Jemaah masjid kami ni Ustaz setahun cuma 2 kali ke masjid ini. Kapan? Idul Fitri dengan Idul Adha. Jiku jadilah masih galak ke masjid. Bukan semayang Ustaz. Ngapo? Idul Fitri minta beras zakat, Idul Adha minta daging. Mati ngantu kataku. Habis, tak pernah ke masjid ya, berarti. Ya, Saklaba hilang, Pak, tahun sekali, tak pernah datang lagi ke masjid, Pak. Sampai turunlah perintah zakat. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat garis Saklaba, minta zakat hewan domba ni. Hewan domba tu ada zakatnya, Pak. Ukuran sekian, apa namanya? Zakatnya sekian. Digarilah Saklaba. Saklaba, kata Rasul, keluar ke zakat hewan kau. Ada perintah kewajiban berzakat. Apa jawab Saklaba? Aku ni pacak macam ini karena aku ni giat mengembalakan domba. Aku tak galak nak keluar ke zakat. Itulah, Pak. Ayat ini benar, Pak. Innal insana huliqa halu'a ija masaru saru jajua wa ija masaul khairu manu'a. Kalau dia buntu dia berkeluh, kalau dia lapang, itu sifat dasar manusia, Pak. Makanya wong seperti Pak Haji Alim itu wong langka, Pak, menurut ana. Wong kaya di Palembang ni banyak, ngedem galau. Yang galak bersedekah, yang galak bantu, yang galak bangun masjid musola, ya beliau itulah. Tapi jangan kamu kira di Palembang ini cuma Pak Haji Alim. Yang kaya banyak, Pak. Tapi mereka mak ini galau. Getah basah. Ya keluar juga dikit-dikit. Kalau Pak Haji Alim ngambur nian memang. Makanya seluruh orang kenal dengan beliau. Masjid Agung tu sampai hari ni yang mayar banyunya Pak Haji Alim. Masjid Marogan Lawang Kidul sana tu nah. Yang nyupotnya siapa? Pak Haji Alim sampai sekarang. Makanya beliau, Pak, panjang umur. 80 lebih sudah umur beliau. Matanya jelas, kupingnya jelas, ngomongnya jelas. Sesip dikit kamu parah, taboknya masih baca. Nian, Pak, masih melawan beliau tu. Jangan main kamu.
Kalau beliau nyegak selesai Pak, terdiam kalau 80 lebih umur, berkacamata tidak. Kopinya kita dikit nyamber. Kan kita umur baru 30. Loh, banyak dan ini. Itu Pak, ngapu ahli sedekah no. Ger. Masya Allah Pak. Akhirnya Pak, Salabah bin Hatib Ansur baliklah utusan. Ya Rasul, Salabah dak galak menunjukkan zakat hewan dombanya. Rasul ngomong, dikit dan Rasul ngomong, celaka kau wahai Salabah. Ada keluarga Salabah dengar langsung berlari nemui Salabah. Salabah, taruh kau. Kata Rasul, celaka kau. Dengar cerita itu takut Salabah ini Pak. Dia bawa zakat hewannya, dia nemui Rasulullah. Rasulullah SAW lah sudah nolak Pak. Tak boleh Allah lagi nerima. Bawalah balik lagi. Tak ada kehilangan akal. Salabah datang ke Abu Bakar. Abu Bakar, terimalah zakat hewan dombaku. Kata Abu Bakar, Rasulullah nolak. Ngapa aku nak nerimanya? Datang ke Umar ngomong. Rasulullah dengan Abu Bakar lagi nolak. Ngapa aku nak nerima? Sampai akhirnya Salabah bin Hatib Ansor ini meninggal dunia di masa pemerintahan Sayyidina Utsman ibn Affan dalam kondisi terlunta-lunta. Jadi kamu jangan Pak ngomong kayu itu lemah. Itu ujian Pak, berat. Banyak orang berhasil ketika dibuntu ke Allah. Tapi sedikit orang yang berhasil ketika dilapangkan oleh Allah. Makanya di dalam ayat ini dikatakan manusia itu punya sifat berkeluh kesah. Kalau dia lapang, kalau dia dilapangkan, dibuntukan oleh Allah dia berkeluh. Kalau dilapangkan dia getah bahasa. Apa lanjutan ayat ini tadi? Illal musallin. Kecuali orang-orang yang sholat. Jadi orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat dan benar sholatnya, tidak ada di dalam dirinya ini berkeluh Pak. Karena sebaik-baiknya berkeluh ibu dengan Allah. Beda dengan kita nih, kapan berkeluh di sini nah. Apa ini? Kapan berkeluh di HP, di medsos. Kamu kalau nak nyingok isi hati wong, jingok status ini. Nak nyingok iti hati wong, jingok statusnya Pak. Nak dia buntu, nak dia lapang, nak dia kecewa, nak dia ini, jingoklah di sini. Ibu-ibu, kapan tak senang dengan laki? Mulai buat status. Papa mengecewakan, tunjuk gambar. Hehehe. Dah tak pun benar, kira-kira. Muat status. Mulai. Papa datang terlambat, mulai balik. Papa kemana sih? Hehehe. Pang kau. Jadi orang tahu kalau gawe rumah tangga kita. Bebala dua laki bini, buat status. Laki lambat ngenjuk duit, buat status. Itulah gawe betina-betina mak ini hari Pak. Curhatnya bukan dengan Allah. Curhatnya dengan wong yang baik-baik tak tahu jadi tahu. Bu, yang ada di HP kamu nih, kan ada lanang juga Bu. Mungkin kawan kamu, mungkin sahabat kamu. Dijingoklah status kamu. Nih, kata lagi berbala dengan laki ini. Dijingoknya lambang mewek macam ini. Mulai dibalasinya. Kenapa? Lagi sedih ya. Hihihi. Mulai ibu jawab. Kok tahu? Kan macam status kamu. Empang. Ujung-ujungnya selingkuh itu. Ujung-ujungnya janjian. Ngaku yang sikok lagi kecewa dengan bini, yang sikok lagi kecewa dengan laki, bertemulah berdua, terjadilah perzinahan, mati ngantuk. Gara-gara apa ini nah? Gara-gara curhat di medsos ini. Isi kulkas tak kate, dipoto, share di Facebook, share di Instagram. Itulah gawe wong sekarang. Padahal sebaik-baik berkeluh kesah adalah berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah dengan Allah, kita buntu bentang sejadah. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui ya Allah. Uang sudah tidak ada lagi ya Allah. Bila perlu buka ke dompet. Nah ya Allah, kalau tak percaya di sini ya Allah. Ketik lagi ya Allah. Tinggal dompet di kertas ya Allah, kosong dalam pula kertas ini. Mohon ya Allah, njok rezekinya. Ma itu Bu. Laki ketawasa, tak usah dicurhatkan di medsos. Ibu sholat, minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bukakanlah pintu hati suamiku ya Allah. Berkenan membukakan dompetnya ya Allah. Macam itu. Bapak juga mah itu Pak, lagi kecewa dengan istri, tak usah siru rebut nak bercurhatan di medsos. Ya? Datang dengan Allah bentang sejadah Pak. Sain. Jam berapa? 1 malam, 2 malam, 3 malam. Ngapo? Ngobrol.
Rasul Pak datang dipanggil Allah ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah itu jaraknya sangat dekat Pak. Berarti kan ngobrol Rasul dengan Allah Pak. Berarti sholat ini adalah jarak di mana seorang hamba paling dekat dengan Allah. Ibu tahu tak kedahsyatan sholat ini? Bapak tahu tak kedahsyatan sholat ini Pak? Berbisik ke bumi, kedengarannya ke langit. Kehebatan sholat ini, berbisiknya ke bumi, kedengarannya ke langit. Jangan manggut-manggut. Ngerti tak kamu tu maksud aku ni? Kalau ngerti aku tidak jelas ke? Kalau tak ngerti ngomong. Jangan tak pakam ni. Apa maksudnya Bu? Tak tahu juga. Solat ini Pak, Bu, berbisiknya ke bumi, kedengarannya ke langit. Ngapo? Doa yang paling mustajab itu Bu. Doa di sujud terakhir ketika solat. Doa itu apa Pak? Doa itu apa Bu? Doa itu minta. Ngomong kesusahan kita, ngomongnya ke bumi, tapi bisa kedengaran ke langit. Itulah hebatnya sholat itu. Makanya kalau hidup lagi susah, sholat. Hati lagi gundah gulana, sholat. Hati lagi sedih, sholat. Tak usah buat yang lain Bu. Laki buntu, ngenjuk duit tidak kate. Ibu marahi juga memang dia buntu, tak kate. Ngapa ibu nak curhat hati? Sudah datang kepada dengan Allah. Solat, minta bukakan rezeki, minta bukakan kelapangan, minta bukakan pintu hati laki. Ada laki tak galak nyari duit, ibu doakan supaya Allah bukakan hatinya galak nyari duit. Dia omongi juga, gak kebala baik. Memang ada Bu lanang-lanang yang cak itu Pak. Nyari duit tak galak, makan nak lemak, tidur nak nyenyak, tiap tahun bini beranak. Ya ada lanang macam ni. Ini ketahui ibu-ibu nyola ni anu usaha. Bukan laki ibu, bukan tapi makan nak lemak, nyari duit tak galak, tidur nak nyenyak, tiap tahun bini beranak. Itu yang galak kena racun tikus semua dan macam itulah. Jangan dicurhatkan di medsos Pak, Bu. Wong tahu galo. Mangkonya setua ini merusak nian Pak memang. Padahal sebaik-baiknya curhat, ibu bangun di tengah malam, ibu sujud terakhir, ibu tumpahkan kegundahan hati kita kepada Allah. Bapak punya hajat, solat di tengah malam, songkorkan raih kamu ke bumi ini, minta dengar ke dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ngapo? Solat adalah solusi Pak. Ketika kita punya masalah, maka atasilah masalah itu dengan solat. Selesai Pak. Makanya anak kalau ada orang datang sama anak curhat, Ustaz, anak ni susah ni Ustaz. Hidup tak senang-senang Ustaz. Usaha bangkrut terus Ustaz. Utang banyak Ustaz. Anak cuma tanya sih kok, solatnya mak mano? Solatnya cak mano? Kau solat dewek-dewek di rumah apa jamaah di masjid? Kau solatnya tepat waktu apa telat terus? Itulah yang anak tanya Pak. Ngapa ketika kita memperbaiki solat kita, maka hidup kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu Pak, sebelum saya belajar kitab, sebelum saya masuk pesantren, aku heran dengan kiai-kiai itu Pak. Ngapu aku heran, gawenya dak kate. Cuman ngajar bae. Ceramah sana ceramah saya kayak Haji Asad Balkis. Apa dia? Pengusaha bukan kan beliau kan? Cuma punya pondok pesantren. Kamu jengok hidupnya. Kamu jengok rumahnya. Kamu jengok mobilnya Pak. Dak kalah dengan wong. Dari mana dalam hatiku para ulama kiai ini hebat nian. Oh, ternyata sikok baik kuncinya Pak. Ulama dengan kiai namanya mereka ngajar. Kapan ajan? Solat. Ajan? Solat. Dak kate lain. Bahasanya Pak, dipanggil Allah, dengar. Dipanggil Allah, dengar. Jadi waktu manggil Allah, Allah dengar. Sederhana konsepnya Pak. Kalau kita ajan solat. Berarti dipanggil Allah dengar. Dipanggil Allah dengar. Jadi waktu kita buntu, belumlah kita nih ngomong, ya Allah, kelempung. Ya Allah, ya masa aku tuh datang jalan keluar. Bukan kelempung dari pojok. Ngapo? Karena dia dipanggil datang, dipanggil beda dengan orang yang galak melalaikan solat Pak Bu. Ajan jam 12, datang jam 2. Makanya dia berdoa wajar kalau tidak kabul-kabul. Bukan tidak kabul, ditunda oleh Allah. Ngapo? Kau dipanggil lambat datang. Aku panggil jam 12, kau datang jam 2. Kau minta jam 12, kunjuk jam 2. Kamu tahu Pak selesainya dunia dengan akhirat ini? Kana miqdaru alfasanati mimma ta'udun. 1 berbanding 1000. Jadi kalau doa ibu ditunda 2 jam baik, berapa ratus tahun Bu doa itu ditunda oleh Allah. Jangan main-main Pak. Makanya kiai-kiai, ulama-ulama hidupnya lemak. Ngapo? Mereka cuma sikok kuncinya. Dipanggil Allah dengar. Saya siap dikit belum dipanggil sudah dah
Sudah datang, mak mana nak susah? Mak mana dia nak dalam mak? Ngapo? Dia belum dipanggil sama majikan, sudah dengar datang. Ibu bapak nih punya pembantu, kira-kira. Ya, ibu panggil, Mina, sini. Siap bu. Ada yang bisa dibantu bu? Kau ambilkan ini. Siap bu, langsung diambil. Atau ke ibu belumlah nak manggil, minta ambilkan minum. Mina lah datang dengan minumnya. Kira-kira ibu senang tak? Bapak senang tak? Kira-kira waktu gajian, duit Mina ini kamu lebih ke tak? Ibu lebih ke tak? Ketika Mina sakit, kira-kira ibu unjuk duit tak untuk berobat? Ngapu kita senang dengan dia. Cuba kita panggil, Mina sini. Kaget dulu bu, aku masih ada gawe. Mina sini kan, nyenyesnya ibu ini. Nah, selesai berdempang Mina ini kurasa. Ngapu dipanggil majikan tidak dengar. Itulah umpamanya kita dipanggil muadzin itu bu. Allahu Akbar. Syaidah bayi ibu. Sejauhnya ibu dipanggil Tuhan tidak dengar. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku samawati wal ard, yang punya langit dan yang punya bumi. Wa ma bainahuma. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari mengingat aku buat sempit hidupnya, dan dia di akhirat kagak akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Jadi siapa yang melalaikan solat, menunda-nunda solat, jangan pernah berharap hidupnya bakal senang. Walaupun dia disenangkan oleh Allah, jadilah dia seperti Sa'labah, azabnya hanya ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu melalui peringatan Isra Mi'raj ini, mari kita bersama-sama Bapak Ibu meningkatkan kegiatan kita, terutama solat kita di musola ini. Ajak semua jamaah berbondong-bondong untuk melaksanakan solat di musola ini. Kalau musola ini sudah makmur, walau ana ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalulah satu penduduk negeri itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, dibukakan keberkahan pintu langit dan bumi. Kalau di penduduk negeri ini, penduduk di kampung ini semuanya memakmurkan musola ini, maka bu rezeki di kampung ini pasti dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami minta ampun, kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.